Apakah SBR 10 ini bersama dengan pelaksana tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Denny Ridwan. Selamat sore, Pak Denny, salam sehat. Kita bahas nih ya terkait mengenai 3 instrumen sun retail terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah. Nih ada seri yang bisa diperdagangkan, ada ORI 017, ORI 018, dan ORI 019 di bulan Februari lalu ya. Bagaimana capaian dari seri-seri yang sudah diterbitkan ini nih, 019 ataupun seri-seri lainnya selama tahun 2021 ini nih Pak Denny? Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sehat Bu Maria, Mbak Maria. Jadi memang tahun 2021 ini kita sudah menerbitkan 3 SBN retail, 1 yang konvensional dan 2 yang syariah. Nah, di bulan Januari kita sudah menerbitkan ORI 019 dengan pencapaian luar biasa, rekor. Kita mencapai 26 triliun dan bahkan ditutup pemesanannya sehari sebelum tanggal penutupan, di mana kita bisa mendapatkan 26 triliun dengan jumlah investor sebesar 48.000 orang, di mana sekitar mayoritas, hampir 37% adalah golongan milenial. Nah, kemudian dilanjutkan dengan yang syariah, SR 014, ini juga kita menawarkan suku bunga yang terendah sepanjang sejarah penerbitan SBN retail, dan kita masih bisa berhasil mendapatkan dana sebesar 16 triliun dari 36.000 investor. Dan terakhir, di bulan Ramadan kemarin, kita menerbitkan sukuk wakaf retail. Ini memang tidak untuk mencari cuan, ya, tidak untuk mencari cuan atau profit di dunia, karena memang kuponnya ini akan diwakafkan untuk kegiatan sosial keagamaan, dan kita bisa mendapatkan sekitar 26 miliar. Jadi sejauh ini tanggapan dari masyarakat cukup positif atas penerbitan SBN retail oleh pemerintah. Oke, ini sangat menarik sebenarnya Pak Denny ya. Dimana kalau kita lihat penerbitan sun retail kali ini kan ada seri SBR 010 ya atau 010 ya, yang ini tidak dapat diperdagangkan juga. Dimana penerbitan terakhir SBR ini adalah seri SBR 009 awal tahun, itu juga awal tahun 2020. Dan kondisi pastilah belum pandemi seperti saat ini. Nah, apa yang mendasari seri ini nih diterbitkan di tengah-tengah kondisi perekonomian yang masih dibayangi pandemi COVID-19, Pak Denny? Betul sekali, Maria. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ketika masuk pandemi, kita rencananya waktu itu di bulan Juli 2020 harusnya menerbitkan SBR. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa saat itu masyarakat sedang membutuhkan suatu instrumen yang bisa dijual sewaktu-waktu karena tingkat ketidakpastian sangat tinggi, waktu itu kita ubah menjadi SBN yang dapat diperdagangkan, yaitu ORI 017. Jadi setelah itu kita terbitkan lagi ORI 018 dan ORI 019. Jadi semuanya merupakan instrumen yang tradable. Nah, sekarang ini kita lihat bahwa sudah mulai kita melihat bahwa investor sudah mulai butuh untuk mendiversifikasi asetnya. Kalau tadi yang ORI, memang dia keuntungannya adalah bisa diperjualbelikan di secondary market, sehingga risiko likuiditasnya rendah. Tetapi suku bunganya kan fix kuponnya, sehingga dia ada risiko market. Nah, sekarang ini kita menawarkan SBR, di mana memang dia harus di-hold selama 2 tahun jangka waktunya, tetapi menarik tadi sampaikan juga bahwa ini memiliki fitur floating with floor, di mana ada kupon minimal, yaitu sama dengan penerbitan sekarang 5,1, tetapi ke depan apabila suku bunga acuan yaitu 7 days BI reverse repo rate naik, dia akan ikut naik. Jadi risiko marketnya bisa tertutupi dengan adanya investasi di SBR ini. Begitu Mbak Maria. Ini sangat-sangat menjanjikan ya. Kalau kita lihat dari sisi keistimewaannya Pak Denny antara di saving bond retail ini kalau compare to seri ORI, apa sih kelebihan-kelebihannya mungkin yang bisa dimiliki nih saat ini? Nah, tadi ya salah satu fitur uniknya yang tidak ada, saya sejauh ini tidak melihat ada fitur yang seperti ini di instrumen investasi lain, baik yang oleh pemerintah maupun yang private, yaitu yang floating with floor. Di mana sekarang kita menggunakan referensinya adalah 7 days repo rate. Tadi dibahas bahwa ada kemungkinan The Fed melihat adanya potensi untuk kenaikan tingkat suku bunga ke depan. Nah, saat ini pun tentu akan ada pengaruhnya ke pasar domestik. Jadi kalau nanti ke depan 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 12 bulan lagi terjadi kenaikan tingkat suku bunga acuan di market dari BI 7 days repo rate,
pemegang SBR memiliki potensi untuk mendapatkan kenaikan imbal hasil, kenaikan cuan. Nah, kalau sekarang kan dengan 5,1% ini, spread dengan BI, sepadan repo rate, ada sekitar 160 basis point. Nah, jadi kalau itu akan dipertahankan sampai jatuh tempo si SBR ini. Tentu ini menarik sebagai mengurangi risiko market, dan untuk sebagian orang ini bisa dipakai sebagai mekanisme hedging. Jadi kalau orang investasi di saham, investasi di obligasi korporasi, biasanya begitu suku bunga acuan meningkat, ini terjadi koreksi ke bawah, ya kan? Nah, untuk mengkompensasi kemungkinan koreksi ke bawah ini, maka bisa ditutup dengan melakukan investasi di SBN retail yang tadi memiliki fitur untuk floating tadi. Nah, selain itu, kalaupun dibutuhkan likuiditas, ini dalam setahun ada juga fasilitas early redemption, bisa diambil setengahnya setelah memasuki tahun kedua, gitu. Oke, banyak banget kelebihan-kelebihannya. Nah, selain kelebihan tadi, kalau kita lihat dari sisi minat nih investor retail nih ke SBN retail, khususnya di SBR 010 ini atau 010 ini seperti apa sih kira-kira? Apalagi kan kondisinya kondisi pandemi gitu ya, minat berinvestasinya apakah juga cukup tinggi atau seperti apa nih Pak Denny? Justru kita lihat perkembangannya semenjak penerbitan SBN 0017 di masa pandemi, justru jumlah investor meningkat, terutama investor baru dari generasi milenial. Bahkan tadi saya sampaikan di awal untuk ORI 19, 1 hari sebelum masa penutupan sudah kita tutup, karena kuotanya sudah habis sebesar 26 triliun. Nah, untuk yang SBR ini kita targetkan atau kuotanya sebesar 5 triliun saja. Nah, jadi saya yakin bahwa sebagai salah satu alternatif instrumen yang tadi punya berbagai banyak kelebihan, floating with floor, punya early redemptions, ini juga akan menarik para investor sebagai alat untuk diversifikasi portofolio investasinya. Dan kita lihat juga likuiditas di market masih sangat tinggi, kemudian juga jumlah simpanan di perbankan juga masih terus meningkat, sehingga masih ada kesempatan buat para investor untuk mendiversifikasi instrumennya dengan instrumen yang unik, yaitu SBR 010 ini. Pasti yakin serapannya akan juga cukup tinggi ya, kalau sebelumnya saja tinggi begitu ya, apalagi ini pasti akan jauh lebih tinggi juga nih respon dari minat dari investor. Nah, sekarang lebih ke strategi pemasaran ya Pak Denny. Di pemasaran SBR 010 ini kan kondisi pandemi belum reda nih saat ini, seperti apa strateginya? Dari sisi pemasaran kita menggunakan strategi yang sama ketika kita memasuki pandemi di pertengahan tahun 2020, di mana seluruh kegiatan marketing itu dilakukan secara online. Jadi tidak ada lagi pertemuan secara fisik. Demikian pula untuk pemesanan, pembelian, pembayaran ORI atau SBR ini semua dilakukan secara online melalui platform ISBN atau Electronic SBN. Jadi hampir sama seperti kalau kita melakukan belanja di marketplace. Pertama kita registrasi, nah tinggal menghubungi mitra distribusi kita, yang penting punya KTP dan punya rekening bank. Nah setelah itu nanti akan dibuatkan oleh mitra distribusi kita SID atau Single Investor Identification dan rekening dana. Setelah itu baru bisa melakukan pemesanan, sama persis seperti di marketplace, tinggal pilih apa produk yang mau dibeli, jumlahnya berapa, kemudian nanti akan dikirim kode pembayaran ke instrumen atau gadget yang dipakai untuk pemesanan, bisa itu melalui laptop atau melalui handphone. Nah, pembayarannya gampang juga, ini semua dilakukan secara online melalui bank persepsi, bisa melalui ATM, bisa melalui teller ke bank, internet banking, mobile banking, bahkan ke minimarket pun bisa sekarang kita melakukan pembayaran untuk investasi di SBN retail ini. Dan nanti konfirmasi secara elektronik juga ke akun masing-masing. Sangat sederhana. Sederhana, gampang, simple gitu ya Pak Denny, apalagi sekarang sudah tidak harus bertatap muka, via online di mana-mana juga bisa. Nah, sekarang what next nih? Apa yang direncanakan setelahnya? Setelah SBR 010 atau 010 ini, pemerintah ini akan menerbitkan seri-seri apa saja, atau SBN retail seri apa aja, dan kapan nih? Pastinya sudah ditunggu. Nah, kita total akan menerbitkan sebanyak 6 SBN retail, dan sudah kita terbitkan dengan SBN 01 SBR ini ada 4, berarti nextnya tinggal sisa 3. Yaitu kita rencananya adalah penerbitan SR atau Sukuk Retail 015 di bulan Agustus, kemudian ORI 020 di bulan September, dan terakhir Sukuk Tabungan di bulan November 2021. Jadi silakan para investor, mau yang konvensional, mau yang syariah, mau yang tradable, non-tradable, semua ada, tinggal dipilih sesuai dengan preferensi investasi dan risikonya masing-masing.
Tinggal pilih, sudah disiapkan semuanya begitu ya untuk sarana investasi. Terima kasih banyak waktunya Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Pak Denny Ridwan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.